aja, selamat Bu. bergabung. Luar biasa. Oke, selamat bergabung dalam program Alumni Mengajar dengan tema Menjaga Imunitas Tubuh di Masa Pandemi. Program ini dipersembahkan oleh SMP Tarakanita II dengan peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Dengan tujuan agar anak-anak hebat ini memiliki wawasan literasi mengenai cara menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Program Alumni Mengajar kali ini secara khusus untuk mendukung proyek 4 PJBL. Jadi sekarang masuk ke proyek 4 dokter SMP Tarakanita II. Nah, sudah pasti semua pada penasaran dengan guru tamu kita kali ini. Yuk, kita sambut dengan reaksi tepuk tangan untuk guru tamu kita pagi hari ini, yaitu Dr. Adrian Purwadiharja. Selamat datang, Dokter. Halo. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih kehadirannya. Dokter, ya. Dokter Adrian ini untuk saat ini menjadi direktur di Dr. Bell Clinic. Itu. Yang pasti kami terima kasih dokter sudah berkenan hadir di program kita, program Alumni Mengajar, yang walaupun sebenarnya udah beberapa kali kita ketemu dokter dan kita bisa bersyukur dan berterima kasih karena dokter masih berkenan hadir bersama kami saat ini. Dan tentu saja kegiatan ini luar biasa dan pasti akan bermakna bagi seluruh siswa SMP Tarakanita II dan kami semua karyawan SMP Tarakanita II. Nah, sharing ini memang sudah kami tunggu-tunggu, apalagi di saat pandemi ini, dokter. Kami kadang-kadang mendengar informasi dari sana sini agak bingung, agak ragu mana sih sebenarnya yang benar. Maka dengan kehadiran Dr. Adrian, kami berharap semua akan terjawab dengan pasti. Saya tentu saja dokter sudah kenal ya, saya Sri Lestari, dan saat ini sebagai sharing session atau pemandu acara di Alumni Mengajar hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, saya akan menyampaikan rambu-rambu yang perlu ditaati agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Yang pertama, seluruh siswa harap duduk dengan sopan atau dimohon duduk dengan sopan. Jadi jangan sambil tiduran ya, kameranya dinyalakan. Fasilitas chat hanya digunakan untuk bertanya kepada Dr. Adrian. Kemudian mencantumkan nama pada tampilan layar video dengan didahului kelas, kemudian nama peserta atau nama kalian. Mikrofon dalam posisi off dan digunakan hanya pada saat bertanya. Jadi nanti kalau akan bertanya secara langsung, boleh mikrofonnya dibuka. Tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun terhadap tampilan screen ataupun layar. Sebisa mungkin pertahankan posisi kamera dalam keadaan on. Jadi itu harapan kami supaya acara ini berjalan dengan seru, lancar, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik dokter, apa kabar? Kami kangen nih. Sekian tahun yang lalu, masa-masa SMP jadi ingat kembali melihat dokter sekarang ini. Terima kasih banyak ya dokter untuk kehadirannya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Sepertinya Pak Lius sudah siap untuk membuka acara ini dengan doa. Kami persilahkan Pak Lius, silahkan. Terima kasih Bu Sri. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Pak Lius akan pimpin secara Katolik ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin.
Tuhan Yesus, selamat pagi. Bunda Maria, selamat pagi. Dan para roh kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di hari ini, meski secara virtual, kami dapat berkumpul bersama dengan anak-anak, dengan suster, bapak, ibu guru, dan dengan dokter Adrian. Tuhan Yesus, Engkau sudah merencanakan banyak hal ke dalam hidup kami, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, ada berbagai tantangan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berjumpa bersama narasumber kami, Dr. Adrian, yang akan memaparkan materi tentang menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa agar segala apa yang disampaikan mendapatkan kasih belas kasih karunia-Mu hingga bisa bermanfaat dan kami terapkan secara langsung di dalam kehidupan kami untuk bisa selamat di dalam pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk sanak keluarga kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesembuhan dan keluarga kami kesembuhan. Tuhan, kami percaya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu Tuhan, sampaikan doa yang sederhana ini ke dalam tangan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Lius atas doanya. Tentu saja tidak lengkap kalau kepala sekolah kita, Pak Eto, tidak memberikan sambutan sebelum acara ini dilanjutkan. Silakan Pak Eto untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Bu Sri. Selamat siang Suster, Bapak Ibu, dan secara khusus terima kasih untuk kehadiran Dr. Adrian. Luar biasa Dok, jumpa kembali. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu Suster dan anak-anak hebat, kita akan belajar bersama, dan sebagaimana doa Pak Lius tadi ya, saya langsung teringat dengan kata-kata Rasul Paulus ya, iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Jadi kalau kita yakin bahwa meningkatkan imunitas itu adalah salah satu hal terbaik yang harus kita lakukan untuk terhindar dari COVID-19, maka do it ya, kita harus lakukan itu ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, Dr. Adrian kembali hadir di tengah kita. Rasanya berkat itu banyak sekali buat SMP Tanah Kartika 2 ya, terutama dari para alumninya. Terima kasih dokter untuk hadirannya ya. Dan hari ini anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dan mencoba untuk memahami bersama mengapa penting kita harus menjaga sekaligus meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Kemudian tidak hanya sampai di situ, mengapa itu penting, tetapi juga dokter akan menghadirkan ke tengah kita bagaimana caranya ya, tips dan triknya seperti apa. Ini tentu saja sangat menarik dan anak-anak juga pasti akan sangat senang karena akan mendapatkan ilmu dan bekal untuk mengerjakan proyek yang keempat. Terima kasih banyak sekali lagi untuk atensi, perhatian dari suster, Bapak Ibu, dan anak-anak semua pada sesi atau program guru tamu kita pada siang hari ini. Selamat berproses, semoga sesi-sesi yang kita lewati nanti dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan bermakna. Terima kasih, demikian Bu Sri, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Eto. Jadi perlu saya garis bawahi untuk seluruh siswa, jangan hanya sekedar hadir dalam Zoom ini atau mengisi daftar hadir Zoom, tetapi perhatikan baik-baik apa yang akan dijelaskan oleh dokter karena ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya sebenarnya aku udah nggak sabar nih dengar penjelasan dokter Adrian, tetapi
perlu kiranya kita melihat atau mengenal lebih jauh Dr. Adrian dengan autobiografinya. Silakan Pak Lius untuk menayangkan autobiografi Dr. Adrian. Ya, Dr. Adrian Purwadiharja lahir di Malang tanggal 17 Februari 85. Oh, sebentar lagi ulang tahun ini ya, 17 Februari. Ya, kalau 85 berarti dokter ini usianya masih sangat muda, baru 36 tahun ya dokter. 36 Iya, tahun kebetulan. tapi sudah menjadi direktur. Nah, sudah menjadi direktur itu udah luar biasa sekali. Berjalan Tuhan, Bu. Ya, pasti bukan hanya sebatas karunia Tuhan, tapi perjuangan dokter yang luar biasa untuk mencapai apa yang sudah dicapai dokter sekarang. Beragama Katolik, kalau pria pasti pria ya dokter ya. Statusnya menikah, lanjut Pak Lius. Emailnya kalau kalian nanti ingin mengenal lebih jauh tentang dokter, silahkan melihat email atau Instagramnya. Riwayat pendidikan, silahkan ya. STK tadi malah TK, SD, SMP, SMA di Tarakanita, fluid, luar biasa kan? Alumni yang sangat cinta Tarakanita udah tidak diragukan lagi. Maka hari ini pun mau hadir karena saking cintanya dengan Tarakanita. Khususnya SMP Tarakanita 2 ya dokter ya. Amin. Ya, menjadi sarjana Unika Atmajaya itu tahun 2003 sampai 2007. Kemudian profesi dokter Unika Atmajaya tahun 2007 sampai 2010. Riwayat pekerjaan ini pernah ke Asmat ya, ke Papua. Tahun 2012 sampai 2013, luar biasa. Dokter perantau ya, merantau ke Papua. Kemudian dokter misi IGD sama Pak Uskup. ya, dokter IGD di Rumah Sakit Atmajaya 2013 sampai 2019 sebagai dosen pembimbing kepanitraan klinis Rumah Sakit Atmajaya 2015 sampai 2019, manajer pelayanan medis Rumah Sakit Atmajaya 2016 sampai 2019, direktur operasional dan co-founder Dr. Bell Klinik 2013 sampai sekarang, masih dokter penanggung jawab klinik Pratama Dr. Bell Klinik 2019 sampai sekarang, Pokaris Veteranic Passion dan Brand Ambassador 2019 sampai sekarang, dan terakhir Unique Blue Community Ambassador 2020 sampai sekarang. Luar biasa, boleh kalian tepuk tangan atau reaksi tepuk tangan boleh di reaction. Itu kira-kira perjalanan karir Dr. Adrian, luar biasa, 36 tahun sudah menjadi pimpinan dari rumah sakit, direktur di klinik dan sebagainya. Ini dok. Silakan dokter. Oh, halo, tadi terputus sepertinya. Iya, oke, silakan. Sekarang jelas koneksi saya? Ya, jelas sekali. Oke, selamat pagi semuanya.
Pagi, dokter. Oke, semangat semuanya ya. Tetap tadi pagi olahraga, berarti habis olahraga badannya makin seger nih. Badan makin seger berarti siap mengikuti materi. Ini suara saya kedengeran jelas nggak, Bu? Karena saya Kedengeran jelas sekali. kedengeran jelas. Oke. Hari ini sebenarnya saya sebenarnya bukan alumni mengajar ya. Ini alumni ngobrol-ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kondisi saat ini nih. Terus kan banyak yang bertanya tuh, kalau kondisi saat ini bahaya nggak nih? Terus apa yang harus kita lakukan? Terus apa sih yang harus kita lakukan paling utama supaya kita tetap bisa bertahan dan tetap sehat selama masa ini? Oke, kita santai aja. Kalau ada mau ditanya boleh langsung juga, atau nanti di belakang juga boleh. Intinya saya bawa ini seringan mungkin, materinya nggak berat, materi santai aja. Dan saya rasa sebenarnya semua sudah tahu. Saya hanya kembali mengingatkan ya supaya ingat lagi nih apa yang harus dilakukan tiap harinya. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tarakanita, terutama SMP Tarakanita dan ibu bapak semua suster yang sudah mengundang saya. Masih kesempatan saya lagi buat adik-adik. Saya senang banget, sebuah kebanggaan buat saya bisa ngasih materi buat alumni, itu kebanggaan yang luar biasa. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk aja ke slide-nya. Judul slide-nya adalah menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita nggak bisa ngomong imunitas tubuh jika kita tidak paham makna dari semua ini. Oke, saya mulai dari penjelasan singkat. Slide. Nah, pertanyaan pertama, di masa pandemi. Pandemi itu apa? Ada yang tahu nggak pandemi itu apa? Jadi pandemi itu adalah, kalau ngomong gampangnya, pandemi adalah suatu kejadian ya, yang itu yang berhubungan dengan virus atau kayak beberapa atau penyakit yang menyebar seluruh dunia, yang bisa menyebar seluruh dunia atau satu negara, atau yang disebut wabah. Hebat. Siapa kamu namanya? April. Oke, hebat. Saya suka yang kayak gini. Orang harus berani bicara, karena kalau mau maju kita harus berani bicara, harus berani mengemukakan pendapat kita. Oke, sebagian besar sudah benar ya. Tapi pandemi selalu berhubungan dengan penyakit atau wabah, itu betul. Tapi tidak hanya virus, karena penyakit itu banyak. Penyakit itu tidak hanya tentang virus. Penyakit itu ada bakteri, ada segala macam penyebabnya. Nah, kebetulan yang sekarang pandemi adalah virus. Jadi yang dipahami orang adalah penyebaran virus ke seluruh dunia. Betul. Karena wabah itu kalau hanya satu daerah, lebih besar lagi menjadi epidemi. Nah, pada saat dia mengenai sebagian besar dari dunia atau beberapa negara yang cukup banyak, itu disebut sebagai pandemi. Pan adalah seluruh. Jadi mengenai seluruh dunia. Seperti data yang ada di gambar, semua negara hampir semua merah, ya, lebih dari 80% itu merah. Ada negara-negara nggak kena tapi sangat sedikit. Oke. Kenanya adalah itu data sebaran yang saya update tanggal 12 Januari karena saya data kemarin yang terpampang hanya 12 Januari, mungkin data hari ini yang kelihatan 13 Januari ya. Sumbernya dari mana? Dari WHO. Jadi kalau kita ngomong data, kita ngomong tentang kondisi medis harus berdasarkan data yang valid ya. Yang kena 223 negara, yang terkonfirmasi sakit adalah 89 juta orang di dunia, dan meninggalnya adalah 1 juta, lebih hampir 2 juta itu. Ya, dan akan berlanjut. Ya. Kemudian lihat itu Indonesia termasuk ada di situ ya, merah juga, dan hampir seluruh dunia merah. Jadi ingat, pandemi adalah seluruh dunia. Jadi ini masalah kesehatan global. Oke. Slide. Sekarang pandemi yang kali ini, apa sih penyebabnya? Ada yang tahu nggak? Tahunya pasti COVID-19. Tahu nggak nama virusnya sebenarnya apa? Bukan virus COVID-19, nggak ada nama virus COVID-19. Yang terkenal itu, Dok. Nah, itu dia. Jadi ini, yang digambar saya ini, ada bundaran cantik di belakang, itu virusnya. Bentuknya sangat cantik, kalau dilihat di bawah mikroskop sangat indah. Nggak indah namanya sama sekali.
Nggak indah ya. Namanya adalah SARS-CoV-2. Apa sih SARS? SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome, artinya penyakit penyerangan pernafasan yang berat, yang akut, disebabkan oleh coronavirus. Dua apa? Ini adalah virus yang dinamai sebagai kedua. Kenapa? Karena sebelumnya pernah terjadi, ya SARS yang sebelumnya. Oke, betul, itu jawab. SARS itu dari pandemik sebelumnya, itu sudah betul. Ya, makanya sekarang disebut SARS-CoV-2. Nah, jadi kalau sampai ditanya, apa sih virusnya? Bukan COVID-19 virusnya. COVID-19 adalah keseluruhan pandeminya. Oke, slide. Nah, sekarang kalau mau ngelawan, kita nggak tahu nih kalau nggak kenal. Jadi kita kenalin dulu, singkat aja. Ya, dulu awal disebut sebagai novel coronavirus. Ya, 2019 pertama kali terjadi di Wuhan, di China. Ya, betul, penyakit ini sebelumnya pernah terjadi, tadi ada jawab juga, sebelumnya pernah SARS, pernah MERS, yaitu virus yang sama, dan ini adalah mutasi dari virus itu, yang seri kedua. Gejalanya gampang kalau dilihat, ya, dari paling, sama kayak orang batuk pilek biasa. Demam, batuk pilek, bisa sesak kalau kondisinya agak berat, sakit tenggorokan, kalau nelen nggak nyaman, itu sudah bisa masuk gejala, terus kemudian kalau sudah demam, nggak enak badan, udah pasti letih, lesu, lemas, malas makan, dan lain-lain gabung. Oke, itu gejala klinisnya. Nah, sekarang kalau kita mau tahu bener nih, saya kena nih, kalau saya demam, batuk pilek, sesak, sakit tenggorokan, letih lesu, ada semua nih. Apakah saya kena COVID? Belum tentu. Untuk memastikannya, ada pemeriksaan tambahan yang saya tulis di sebelah. Ini yang lebih penting nih. Kita semua di Jakarta nih. Gimana kondisi di Jakarta? Nah, kalian lihat di data sebelah kiri. Betul. Paling banyak di Jakarta, 24,9% di Jakarta. Padahal Jakarta sangat kecil dibanding dengan pulau-pulau yang lain kan. Jakarta cuma hanya kota, gitu. Dibanding satu provinsi, Kalimantan Timur, hanya 3%. Artinya apa nih? Artinya kita, warga ibu kota, kita harus lebih waspada, kita harus lebih paham, kita harus lebih ngerti, dan kita harus lebih menjaga supaya kita nggak kena. Ya, nanti kita bahas. Tapi ingat, ini penting banget. Kedua terbesar adalah Jawa Barat, dan Jawa Barat ada di sekitar Jakarta. Jadi kembali, hati-hati. Jadi kalau kalian keluar kota, bukan takut kita kena sebenarnya. Kalau kita keluar kota, takut kita bawa buat orang di luar kota sebenarnya. Ya, slide. Nih, ini ada data nih. Kita ngomong sedikit tentang grafik ya. Ini kan anak-anak SMP udah belajar grafik-grafikan ya. Tuh, ada grafik biru, ada grafik hijau, ada grafik merah. Yang biru adalah kasus terkonfirmasi, artinya dianggap positif secara lab. Lihat yang biru ya, paling tinggi. Kemudian garis yang di bawah adalah, yang sebelahnya adalah warna hijau. Garis apa itu? Warna hijau artinya sembuh. Dan yang paling bawah, grafik apa? Merah. Grafik kasus orang meninggal. Nah, kesimpulannya apa nih dari data ini? Kesimpulannya, lihat, konfirmasi kasus di sebelah kiri atas 846.000. Yang aktif 126.000, berarti sisanya apa? Ada OTG, ada orang-orang positif yang tanpa gejala. Nah, ini yang bahaya. Terus dari yang terkonfirmasi, yang sembuh berapa? 695.000, 82% yang sembuh. Dan yang meninggal berapa? 24.000. Kalau kalian lihat 24.000, besar. Tapi kalian lihat persentasenya, 2,9%. Artinya, yang meninggal sedikit. Yang meninggal kecil persentasenya dibandingkan dengan jumlah kasusnya. Kesimpulannya, virus ini sangat cepat menular, virus ini sangat menular, virus ini menyebarnya sangat cepat. Tapi angka kesembuhannya tinggi, angka kematiannya rendah. Di seluruh dunia pun angka kematian hanya di bawah 5%. Ya, masih lebih besar angka kematian karena penyakit-penyakit lain. Ya, jadi intinya apa? Intinya nggak usah kalian terlalu takut setengah mati sampai bikin stres, itu yang nggak boleh. Dari data jelas bahwa ini bisa sembuh. Ya, yang meninggal sedikit, banyakan yang sembuh. Jadi tetap harus positif. Slide. Jadi kita harus gimana? Pertanyaannya kan gitu kan? Jadi harus gimana? Dunia sudah berubah. Dunia sudah siap dengan namanya new normal. Itu gambar dunia new normal. New normal kayak apa sih? Tuh, semua orang pakai masker. Ya, dan lain-lain. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Ya sudah, kita hadapin. Ayo, kita hadapin. Tapi kita nggak bisa sendiri.
kita hadapin harus bersama, satu dunia kita hadapin, dan harus waspada selalu. Ya, nggak boleh careless, kita nggak boleh cuek, karena kondisi ini ada di sekitar kita. Dan yang terakhir apa? Kita harus cerdas, dan saya yakin anak-anak Tarakanita sudah pasti cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak akan keterima di Tarakanita. Benar begitu Ibu dan Bapak? Oke, slide. Jadi langkahnya saya bagi jadi 3. Ya, ingat, 3 langkah saja. Yang pertama adalah kita harus sadar, itu dulu. Sadari virus ada di sekitar kita. Lihat gambar itu di mana-mana ada virus. Ya, bukan cuma di tempat yang ada orang sakit, di mana-mana pasti ada virusnya. Jadi kita harus sadar. Kalau nggak sadar kita nggak akan berubah. Sampai sekarang pun banyak sekali pasien saya yang nanya ke saya, dia nggak sakit COVID, tapi dia nanya, dok, COVID itu hoax ya? Sering nggak kalian dengar itu? Ya, banyak di sekitar kita. Mungkin orang tua kalian atau saudara kalian masih ngomong, COVID mah hoax, nggak ada hoax, nggak ada COVID, orang nggak pernah ada yang sakit di sekitar kita. Ya, itu harus disyukuri, berarti masih sehat kita, sekitar kita sehat. Tapi COVID itu ada. Saya di emergency, saya di tempat gawat darurat, itu pasien datang karena COVID, itu napasnya sudah hampir berhenti. Dan kalau kalian ngelihat itu, kalian akan ngeh bahwa COVID itu ada di sekitar kita. Gitu, ya. Ingat, nomor 1 harus sadar dulu. Kalau nggak sadar, saya nggak akan lanjut slide-nya, percuma. Ya, jadi COVID itu ada, dan COVID itu bisa berbahaya. Betul. Harus sadar itu dulu. Oke? Slide. Langkah kedua adalah hindari paparan dari virus itu. Nah, jadi setelah kita sadar, kita hindarin dulu deh. Kita hindarin. Jangan juga cari masalah, jangan merasa kuat. Imunitas saya taruh di paling belakang. Kenapa? Karena saya takut kalau kita merasa kuat, kita mencari. Saya yakin nih saya kuat nih, saya nggak apa-apa, saya sehat. Kena virus juga nggak apa-apa. Itu nggak boleh. Itu salah. Ya, tetap masalah harus dihindari, virus harus dihindari. Ya. Jadi yang kedua, ingat, hindari paparan virus. Ya. Paparan virus bukan berarti hindari orang-orang yang sakit COVID. Bukan. Paparan virus seperti yang saya bilang ada dimanapun. Virusnya airborne. Virusnya bukan airborne, virusnya droplet. Berbeda dengan airborne. Ya, kalau droplet, virus itu ada di partikel yang keluar dari saluran pernapasan kita. Dari kalau kita bersin kan keluar tuh kecil-kecil, di situ bisa ada virusnya. Nah, tapi dia kalau tertiup angin, dia akan terbang. Itu bisa nular. Gitu. Kalau airborne, ini bedanya ya. Kalau airborne, virus itu terbang sendiri. Virus itu bisa punya sayap, virus itu jalan-jalan sendiri. Itu lebih berbahaya. Ini tidak, dia harus punya droplet untuk terbang karena tertiup angin. Tapi tetap di udara sekitar kita ada. Ya, jadi harus kita hindari juga dari meja, biasa tempat-tempat yang kita pegang, handphone, itu bisa ada. Makanya semuanya harus dibersihkan. Sekarang gimana cara hindarinya nih? Nah, pemerintah sudah mengambil, seluruh dunia mengambil yang paling utama adalah 3M. Ya, apa itu pertama? Memakai masker selalu. Ya, bukan memakai masker jika ketemu orang, jika enggak, selalu pakai masker. Ya. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir bersih dan sabun. Itu wajib. Kenapa pakai sabun? Karena virus corona memiliki lapisan di luar, lapisan lemak, dan lemak itu akan hancur oleh sabun. Pada saat kena sabun, lemaknya proteksinya hilang, dia akan mati. Nggak ada pelindungnya. Nah, makanya sabun penting. Selain sabun, apa sih yang bisa bunuh dia? Hand sanitizer yang mengandung alkohol di atas 70%. Ya, dia lemak kena alkohol itu juga rusak, akhirnya virusnya mati. Gitu. Paling utama air mengalir bersih, sabun. Tapi jika tidak ada, nggak mungkin kita bawa wastafel kemana-mana, bawa hand sanitizer. Ya, sering-sering aja nggak apa-apa. Lebih baik, lebih banyak, lebih aman. Oke, yang ketiga adalah menjaga jarak. Orang sebut dengan social distancing atau physical distancing. Ya, betul. Minimal 1 meter, minimal. Ya, tapi tetap dengan masker. Jika tanpa masker, jangan ketemu. Ya, itu berbahaya. Kita nggak tahu orang itu sehat apa nggak, karena OTG nggak ada gejalanya nih, tapi dia bawa virus. Ya, terus yang ditekankan oleh pemerintah dalam awal tahun ini adalah kembali ke itu gambar yang sebelah kanan pakai tab. Apa itu? Homeschooling. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, pemberian materi, pemberian ilmu melalui internet, melalui gadget. Nah, ini baru bisa dilakukan saat ini. Kalau zaman dulu nggak ada nih kayak gini. Nah, jadi kita harus bersyukur. Yang bawahnya apa? Work from home.
kerja di rumah, ya kerja sendiri. Oke. Yang kanan atas apa itu? Ada namanya etika batuk, etika bersin. Intinya kan penularannya dari situ tuh, jadi harus ditutup. Kalau ada tisu atau apa boleh, tapi kalau lagi nggak bawa apa-apa, caranya adalah pakai siku, tutup. Ya, gitu caranya ya, pakai siku kita bagian dalam tutup. Oke, setelah itu di hand sanitizer kalau bisa. Oke, yang paling bawah kanan adalah online shopping. Jadi pemerintah pun menekankan, jangan keluar berbelanja. Berbelanjalah jika hanya sangat perlu. Jika bisa semuanya via online, supaya aman. Ya, nggak usah jalan-jalan ke mall, itu cari penyakit. Ya, tahan diri online dulu sementara sampai kondisi ini sembuh semua beres, baru kita bisa jalan-jalan lagi. Oke, dari hindari paparan virus sudah jelas ya. Kita skip ke yang selanjutnya. Ini yang ketiga, yang terakhir. Saya taruh terakhir, tapi ini yang terpenting dan ini yang terkuat. Jadi apa? Ini sesuai materi kita hari ini adalah jaga. Ingat, jaga dulu, lalu tingkatkan imunitas tubuh kita. Ini paling penting. Kenapa penting banget? Slide. Nah, kenapa sih imunitas tubuh itu penting sampai diangkat khusus sama Tarkanita tentang menjaga imunitas tubuh? Kenapa nggak protokol COVID? Kenapa nggak cara menghindari COVID? Kenapa nggak cara mencegah COVID? Enggak. Ini betul sekali, jadi memang Tarkanita itu cerdas. Sudah dapat poinnya di sini. Jadi poinnya adalah imunitas tubuh itu adalah sistem imun kita nih. Kita ini manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sampai sekarang manusia itu yang paling tinggi ya. Jadi diberikan berkat paling banyak oleh Tuhan. Kita diberikan sesuatu yang mungkin tidak dipunyai oleh makhluk lain. Ya. Daya tahan tubuh adalah pertahanan alami dari tubuh kita. Atau kasarnya dia ngomong senjata atau tentara dalam tubuh kita. Apa sih maksudnya? Lihat gambar di belakang. Itu orang kita tuh punya seperti tadi, kita punya selaput yang disebut dengan daya tahan tubuh dalam tubuh kita. Jadi pada saat ada virus dan lain-lain, dia yang lawan. Jadi kita bisa tidak sakit. Nah, apa sih fungsinya sebenarnya? Slide. Nah, lihat ya. Fungsinya adalah untuk melawan musuh dari luar. Musuh dari luar bukan orang ya. Musuh dari luar artinya adalah penyakit. Ya bisa tadi kembali, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa macam-macam. Intinya dari luar yang mau ke kita lawan nih dari dalam tubuh. Dengan daya tahan tubuh kita. Atau yang paling sering disebut sebenarnya dengan antibodi. Ya, nanti kita jelaskan kalau ada yang mau bertanya. Fungsinya apa? Supaya tubuh tetap sehat. Kenapa harus sehat? Supaya tubuh berfungsi normal. Kalau berfungsi normal, otomatis kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita. Secara tubuh kita berpikir seperti itu. Yang penting tubuh saya berfungsi dengan optimal. Jadi tidak boleh sakit. Dikasihlah namanya daya tahan tubuh atau antibodi. Oke? Sangat pintar antibodi ini. Kenapa? Pada saat kita kena sebuah penyakit, tubuh akan terima nih. Terus dia dalam tubuh dia proses, dia kenali. Ini apa nih musuh saya nih? Terus dia memori. Ya, di memori dalam tubuh. Jadi pada saat virus yang sama datang lagi, kita sudah punya antivirusnya di dalam tubuh kayak di komputer. Virus yang mau datang udah di-block, nggak bisa masuk. Nah, itu disebut dengan antibodi. Oke, slide. Nah, sekarang kalau udah paham nih sistem imun fungsinya apa dan kenapa paling penting, gimana cara kita menjaganya, gimana cara meningkatkannya. Oke, tunggu sebelumnya saya ngomong dulu, kenapa paling penting kembali adalah sistem daya tahan tubuh. Karena virus ada di sekitar kita. Virus datang ke kita, masuk, dia berusaha lawan kita. Kalau kita kuat imunnya, tentara kita kuat, dia pakai senjata dan dia lawan. Virus walaupun ada dia masuk ke kita, dia mati. Kita nggak jadi sakit. Nah, itu kenapa penting. Tapi kalau kita nggak sehat, kita lemes, kita sakit, nggak enak badan, datang virus, sedikit virusnya. Tapi kita nggak bisa lawan. Tubuh kita, aduh nggak kuat nih. Keserang, dan mereka berkembang dalam tubuh kita, akhirnya tubuh kita kalah sama virus itu. Kita jadi sakit. Nah, itu. Sedangkan, kalau kita daya tahan tubuhnya kuat sekali, virus di sekitar kita mungkin nggak cuma 1-2, agak banyak, kita ketemu orang yang paparannya positif ke kita. Kena nih kita nih. Tapi kita kuat nih, dia lawan terus, akhirnya virusnya nggak jadi masuk, kalah, keluar.
Nah, gitu. Maka ini senjata kita yang pertama dan terakhir untuk melawan virus. Makanya ini paling penting, ya. Tapi walaupun kita punya ini, kita tidak boleh takabur, ya. Kalau virusnya makin banyak terus-terusan kena, akhirnya tentara kita juga capek. Tentara kita kalah dan akhirnya kita sakit. Jadi tetap harus hindari dulu, tapi kalau sampai terpaksa, baru kita lawan dengan daya tahan tubuh kita. Oke? Gimana caranya sekarang nih? Caranya saya sebenarnya nggak perlu bahas panjang-panjang. Semua sudah tahu dan semua sudah paham, dan anak Tarki saya rasa semua sudah melakukannya. Saya senang banget tadi pagi ada olahraga segala. Itu juga salah satu caranya, ya. Tapi nomor satu, paling simple dilakukan dari rumah, dari diri kita sendiri. Ini adalah gerakan pemerintah, perilaku hidup bersih dan sehat. Gampang nggak? Gampang. Tinggal mau apa enggak. Bersih aja, jangan numpuk kotoran. Begitu ada kotoran, buang, bersihkan. Dan cara hidup sehat. Gimana cara hidup sehatnya? Kita slide. Nah, lihat yang kiri, ini yang secara ilmu kedokteran di kiri itu ya paling gampang. Tapi yang kanan adalah tips dari pemerintah supaya mudah dipahami oleh kita semua. Jadi, untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, paling kiri atas adalah konsumsi gizi seimbang. Ya, jadi makanlah, jangan takut makan. Zaman sekarang nggak zamannya diet takut gemuk, nggak usah. Ya, kalian diet, daya tahan tubuh turun. Kalian kurang makan, daya tahan tubuh turun. Virus masuk, kalah malah sakit. Jangan. Mau gemuk dulu aja, yang penting kita sehat dulu. Tahun depan kalau udah nggak ada COVID, baru silakan diet. Ya, ingat itu. Konsumsi gizinya seimbang. Apa itu? Harus ada karbohidrat atau makanan pokok, sayur, buah, lauk pauk. Ya, lauk pauk mengandung protein, sayur buah mengandung vitamin dan mineral dan serat. Itu penting. Ditambah minum air putih yang banyak. Oke. Yang tengah atas apa? Tidak merokok. Bukan dilarang merokok, beda. Tidak merokok. Kenapa? SARS atau COVID menyerang paru-paru. Rokok merusak paru-paru. Jadi kalau sudah rusak karena rokok, kena COVID lagi, akan lebih berbahaya lagi. Dan asal tahu, kandungan di dalam rokok itu sangat banyak yang merusak sistem imun kita. Ya, rokok mengandung zat-zat kimia yang bisa merusak tubuh kita, tidak hanya sistem imun, tapi keseluruhan. Jadi tidak merokok. Yang merokok sekarang stop, ya. Mau hidup atau mau merokok, itu aja pilihannya. Oke. Kemudian kita ke kiri bawah. Aktivitas fisik atau senam ringan. Nah, ini saya senang banget tadi pagi kalian olahraga bersama kayaknya ya. Nah, aktivitas fisik atau senam ringan harus dilakukan setiap hari. Ya. Berapa lama, Dok? Sehari 30 menit cukup. Olahraganya harus apa, Dok? Apakah saya harus olahraga sampai keringetan setengah mati? Tidak, itu salah. Olahraganya adalah ringan dan sedang. Jadi kita harus olahraganya kita nggak sampai ngos-ngosan banget, nggak sampai aduh gila capek banget. Itu kalau kalian kecapean karena olahraga, daya tahan tubuh kalian juga drop. Ya, jadi ingat, olahraga yang ringan dan sedang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi begitu kita olahraganya kebanyakan, dia akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi ingat, tidak boleh misalnya kalian main bola kecapean setengah mati, itu daya tahan tubuh turun. Jadi cukup olahraga yang setelah olahraga kalian segar. Kayak tadi pagi senam sepertinya. Setelah itu segar nggak? Segar. Nah, itu yang diperlukan. Oke? Sebelahnya apa? Istirahat yang cukup. Jangan lupa. Tubuh perlu istirahat buat memperbaiki sel-sel tubuhnya. Tubuh perlu istirahat buat memperbaiki kekebalan tubuhnya. Kalau nggak istirahat, ya kita akan sakit. HP, laptop, jika nggak pernah dimatiin, akan panas dan lama-lama rusak. Sama. Ya. Istirahat yang baik gimana nih? Kasar. 7-10 jam tidur per hari. Itu. Tapi tidurnya bukan tidur yang cuman tidur nggak dalam. Tidurnya harus tidur yang dalam. Ya, harus benar-benar tidur di tempat yang benar. Oke. Terus kita masuk ke sebelah kanannya. Kalau punya penyakit penyerta, kalau masih muda biasanya nggak ada. Tapi kalau orang tua kalian atau kakek nenek kalian, pasti punya darah tinggi, gula, dan lain-lain. Nah, ini harus dikontrol. Gimana cara kontrolnya? Ke dokter kalau ini. Konsultasi online aja sama dokter. Dok, gula saya segini gimana turunnya? Nah, online aja. Kenapa? Kalau ini salah satu dari mereka tinggi, akhirnya daya tahan tubuh kita juga drop. Ya, jadi harus terkontrol semuanya. Bukan berarti sembuh, tapi terkontrol. Karena beberapa penyakit memang tidak bisa sembuh. Ya. Nah, terus yang banyak ditanyakan orang sekarang tuh yang kanan atas tuh, suplemen vitamin. Ini penting nggak? Penting. Vitaminnya apa aja nih? Bebas. Apapun boleh, multivitamin boleh, tapi sekarang yang paling digaungkan untuk mengobati di rumah sakit pun adalah vitamin C, dan ini paling banyak ditemukan. Apakah harus dalam bentuk tablet? Nggak.
Apakah harus beli di apotek? Enggak. Vitamin ada di buah-buahan, ada di sayur-sayuran, ada di makanan sekitar kita. Paling banyak vitamin C apa? Kasar, jeruk. Ya, segampang itu. Kalian bisa googling, nanti bisa kita bahas kalau mau, cuman banyak sekali pilihannya selain chemical. Tapi kalau kalian mau chemical, silahkan beli vitamin boleh. Ya, C, B, D, E itu boleh. Kombinasi boleh, tapi dosisnya disesuaikan. Ya, kenapa? Karena vitamin ini adalah antioksidan yang bagus buat tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi lebih kuat kalau ada vitamin. Gitu. Vitamin itu akan membantu membuang sel-sel yang rusak. Kita akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi kembali lebih baik yang natural. Oke? Oke. Gambaran kasarnya seperti itu. Sekarang kita coba lihat yang dari pemerintah apa nih? Ini dari Kemenkes nih ya. Semua saya ambil datanya dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Satu apa? Jelas di rumah aja. Jangan kemana-mana. Lakukan semuanya dari rumah. Oke? Kenapa? Karena hindari dulu yang nomor satu. Kedua, baru tuh, konsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kanan, tidak boleh alkohol atau kurangi minuman bergula. Ya, alkohol kenapa? Alkohol juga merusak tubuh. Alkohol menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau ada keluarga kalian yang minum alkohol, bilangin jangan minum bir dulu. Nanti aja kalau udah selesai COVID baru mau boleh. Tuh di situ bahkan ada aktivitas fisik 30 menit per hari. Kalau nggak sempat nih, nggak suka olahraga, online school atau kerja dari rumah sepanjang hari, ya udah 30 menit aja. Tapi stop dulu, goyang-goyang aja. Pokoknya intinya seluruh tubuh bergerak, keluar keringat sedikit, cukup. Ya, nggak perlu kalian berhenti kerja, lari, main bola, nggak usah. Ya, tingkatkan aktivitas tubuh. Kanan tuh lihat tuh kembali tertulis dilarang, stop merokok, bukan dilarang merokok ya kembali ya, stop merokok. Kenapa? Akan memperparah rokok itu. Ya, nah yang bawah juga penting ini, tidak boleh stres. Makanya kita bilang kita harus sadar, kita tahu, tapi kita tidak boleh terlalu takut. Kita tahu dan kita lawan. Oke, sip. Tetap positif. Tidak boleh kepikiran. Ya, kalau sampai kepikiran gimana? Cari orang untuk bicara. Tanya ke dokter, tanya ke guru-guru kalian. Dan jangan lupa apa? Doa. Ya, doa itu sangat membantu. Ya, doa itu nyata kok hasilnya. Ya, tapi doa tanpa perbuatan sia-sia. Jadi kombinasi dari semuanya. Oke, coba slide lagi. Ini ada rekomendasi dari pemerintah juga. Makannya apa aja tuh, lauk pauk, makanan pokok, sayur, buah semua harus ada, minum yang banyak, aktivitas tetap ada, cuci tangan pakai sabun ya. Terus yang kanan apa tuh, sama tuh, aktivitas fisik, kalau ada sakit periksa secara kesehatan rutin ke dokter, diet seimbang, biasakan hidup bersih dan sehat ya. Jadi sengaja saya tulis lagi kenapa, semua sama caranya, semua sudah tahu dan semua sama, tinggal gimana cara kita melakukannya. Slide. Nah, ini yang jadi sekarang hal yang menarik di dunia nih. Ya, apa tuh? Vaksin. Perlu vaksin nggak? Perlu. Kenapa? Karena vaksin adalah cara kita mendapatkan imunitas dari luar. Jadi, vaksin itu adalah, ada beberapa jenis ya, cuman vaksin yang paling sering adalah kita dikasih virusnya nih sebenarnya, tapi virusnya udah disakitin, virusnya udah mau mati nih. Virusnya udah lemah banget nih, dimasukin ke tubuh kita. Tujuannya apa? Seperti tadi bilang, tubuh kita pinter. Kita dapat nih virus corona satu kecil lemah. Tubuh kita kenal. Oh, ini virus corona nih. Oke, aktivasi daya tahan tubuh. Kita punya coding khusus daya tahan tubuh kita terhadap virus tersebut. Nah, jadi kita kenal nih, punya antivirus. Ternyata besoknya kita ketemu orang yang punya corona beneran. Kita udah kenal nih. Oh, ini udah kenal nih, lawan. Ini musuh. Jadi dia nggak jadi masuk. Nah, jadi itulah fungsinya vaksin. Ya banyak jenisnya, cuman kurang lebih fungsinya seperti itu. Antibodi kita tuh pinter. Kita tuh kenal virusnya. Sama kayak kamu kenal orang jahat, dikenalin, kasih tau temen nih. Orang ini jahat, suka pinjam duit, nggak balikin. Nah, pada saat kamu ngeliat dari jauh aja udah, wah, ini orang yang dibilang ya, suka pinjam duit, nggak balikin nih. Oke, jangan deket-deket lah. Kalaupun deket, saya tolak. Nah, itu yang dilakukan daya tahan tubuh kita. Wah, virus ini yang kemarin saya kenalin bahaya ya. Oke, tolak, lawan. Siapkan tenaga. Kita nggak jadi kena. Nah, itu pentingnya vaksin. Tapi kembali sekarang vaksinnya pada takut nih. Efek jangka panjangnya, efek jangka pendeknya, nanti bisa gini, ntar bisa miring mukanya. Dah, lupakan itu ya. Kenapa? Karena vaksin ini sudah melalui uji coba. Secara klinis ke manusia. Wah, ini sudah dibuat tapi efeknya cuma 65%. Itu baca dari mana tuh, Dek? Saya aja belum baca tuh yang itu. Oke, jadi tetap aja kita terima kenapa kembali. Ini masalah dunia.
Ini bukan cuman buat saya nih, gitu. Karena kalau kamu proteksi diri kamu nggak bisa ketularan, kamu nggak bisa nularin orang lain. Orang lain bisa sembuh. Ya, jadi ini harus dilakukan bersama. Kita harus sadar, harus benar-benar sadar. Walaupun vaksin nanti ada efek samping, oke lah, nggak apa-apa. Nanti bisa dibicarakan belakangan. Kenapa? Karena sekarang memang zamannya perlu nih. Kalau nggak dunia bisa nggak bertahan, ekonominya bisa jatuh semua. Oke? Ini vaksin saya sendiri sudah terdaftar karena saya tenaga kesehatan dan saya mungkin akan dapat Sabtu ini. Saya lakukan nggak? Saya akan lakukan. Walaupun saya nggak tahu efek jangka panjangnya apa. Tapi ini perlu buat dunia. Ya, makanya saya tutup ini dengan slide selanjutnya. Ini kata-kata dari saya untuk kalian semua. Tolong dicermati, tolong direnungi. Slide. Nah, ingat ya adik-adik semua, Bapak Ibu, dan kalau ada orang tua murid yang mendengarkan juga, ingat. Kondisi saat ini tidak hanya tentang diri kita sendiri. Bukan berarti saya sembuh, saya nggak peduli orang lain, tidak. Ini tentang kamu dan keluarga kamu. Ini juga tentang aku dan keluarga aku. Ya, ini tentang kita semua. Ini tentang dunia. Gimana caranya kita lawan? Hanya bersama kita bisa. Kalau kita egois, kita mementingkan diri sendiri, nggak akan bisa kita lawan. Ya, slide. Itu kata-kata penutup dari saya untuk materi hari ini. Slide. Nah, yang buat kita pribadi apa? Be happy, selalu bahagia, selalu semangat, selalu stay positif, dan yang terakhir apa? Do it for others. Ya, lakukan untuk orang lain. Jangan lakukan untuk diri kamu. Lakukan untuk orang lain. Ya, ini foto saya sendiri habis olahraga. Ikat social distancing, olahraga tetap dilakukan sendiri, dan setelah olahraga apa? Happy, senang. Ini caranya supaya kita tetap positif dan kita bisa menjaga diri kita. Thank you. Baik, terima kasih dokter. Tepuk tangan buat dokter Adrian. Boleh reaksinya kalau itu, reaksi tepuk tangan boleh. Saya siap vaksin. Terima kasih banyak dokter luar. Kalau boleh saya simpulkan dari garis besar dari apa yang sudah disampaikan dokter. COVID-19 sudah menjadi masalah dunia. Jadi bukan hanya masalah kita, masalah Indonesia, tapi sudah menjadi masalah dunia. Dan alat yang paling mendekati kebenaran, paling mendekati adalah PCR swab. Itu yang paling mendekati kebenaran. Dan Jakarta adalah yang paling banyak terpapar COVID-19. Jadi karena kita tinggal di Jakarta, kita harus waspada atau selalu waspada. Waspadanya dengan cara apa? Yang pertama, yang paling penting adalah membatasi keluar rumah. Jadi sebisa mungkin berada di rumah saja, kecuali sangat penting. Kemudian imunitas tubuh begitu pentingnya. Untuk apa? Untuk yang pertama adalah melawan COVID. Kemudian sebagai antibodi dan untuk sebagai berfungsi normal ya, menjaga kondisi normal. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh? Yang pertama adalah hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu selalu 3M ya, menjaga dengan cuci tangan, kemudian apa tadi? Mencuci tangan, kemudian pakai masker, terus satu lagi? Menjaga jarak. Iya, jaga jarak. Artinya berada di rumah berarti jaga jarak. Dan kita jangan merasa bahwa orang yang paling dekat dengan kita tidak membawa virus. Maka kita harus selalu menjaga jarak. Nah, terus paling penting adalah makan makanan sehat, berolahraga ringan, bukan berolahraga berat ya, olahraga ringan, sekedar bergerak-gerak paling 30 menit paling tidak, supaya tubuh tetap terjaga staminanya. Bagi yang mempunyai riwayat penyakit, kontrol ke dokter itu penting, terutama mungkin papa, mama, orang tua ya biasanya yang sudah punya riwayat penyakit. Itu pun kalau seusia kalian juga bisa saja punya riwayat penyakit. Nah, yang paling penting adalah di rumah saja, stop merokok. Bukan dalam merokok, tapi stop merokok. Bagi yang merokok, mungkin kalau
papa mama kalian, papa misalnya merokok, ya kalian ingatkan, "Pa, stop merokok, Pa, demi terhindari dari COVID-19 misalnya." Dan tidak stres, itu penting, jadi tidak usah takut, tetapi kita hadapi dengan happy. Karena virus takut dengan orang happy ya dokter ya, kelihatannya begitu. Betul. Yang terakhir, apakah vaksin perlu? Perlu. Jadi tidak usah takut kalau ada berita-berita miring sana-sini bahwa ngapain vaksin dan sebagainya. Ternyata ini kata dokter loh ya, penting vaksin, jadi jangan takut divaksin. Saya kira itu garis besar yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan dokter. Nah sekarang sedikit kita buka tanya jawab, atau tadi ada pertanyaan langsung ya? Dari chat mungkin ada pertanyaan? Aku mau tanya dong. Boleh, silakan. Jonathan, langsung aja ya, silakan Jonathan. Boleh, silakan. Kayak vaksin yang masuk ke Indonesia itu katanya itu masih belum uji klinis tahap 3 ya? Jo, Apakah itu betul coba ya, Jo, Dok? jangan cepet-cepet. Jo, coba yang jelas kata-katanya. Katanya kan punya kayak vaksin yang udah masuk ke Indonesia, katanya itu belum dites uji coba tahap ketiga. Apakah itu betul, Dok? Oke, itu sekarang gini, jadi sekarang ini banyak sekali namanya hoax, ya. Ada orang-orang yang nggak pingin dunia ini kembali normal demi kepentingannya pribadi, ya. Jadi kemarin kamu lihat nggak di TV kalau presiden kita udah disuntik? Iya, aku lihat. Iya, tapi sudah lihat. Iya, Betul. jadi kalau presiden udah disuntik, mungkin nggak kalau barang nggak aman dimasukin ke presiden kita? bener juga ya, nggak mungkin ya. Iya, jadi segini deh, vaksin kalau mau rilis itu sudah ada 3 uji klinis. Yang terakhir ada uji klinis tahap 3 yang sudah dilakukan ke manusia. Ya kalau di Indonesia ini Bio Farma yang keluarin dilakukannya udah di Bandung, udah di beberapa kota. Dan itu setelah semuanya aman baru dirilis ke masyarakat. Makanya Jokowi disuntik. Saya sendiri akan suntik loh gitu. Tenang aja, nanti kalau saya suntik saya taruh di IG saya kalau kalian mau lihat ya. Kalau saya nangis-nangis kesakitan mungkin gitu, kalau kalian mau ketawa. Ya, jadi tenang aja, Dek, tenang aja. Pemerintah ambil keputusan buat kebaikan bersama, jadi kalian nggak usah terlalu takut, ya. Oke, Sudah terima kasih, terjawab? Dok. Iya, sudah terjawab ya Jo. Baik, nanti setelah dokter, setelah tenaga kesehatan, guru juga disuntik loh. Dan kita juga siap disuntik loh Jo. Gitu. Mantap. Siap divaksin. Tapi belum diuji Ya, pada anak-anak. katanya begitu, iya. Apa? Tapi belum diuji. Baik, belum ada diuji pada pertanyaan lain langsung? Saya Bu, April mau bertanya? Saya Siapa Pak. itu? Oh, Bu Bu Tiur. Tiur. Silahkan Bu. Pak Agus dulu apa saya dulu nih? Ya, Ada Pak terserah. Agus dulu, orang tua dulu deh. Oh, silahkan. Oke, kalau saya terima kasih. Selamat siang, Dokter Adrian. Selamat siang, bagus. Hormat. Masih ingat saya? Belum enggak ya, Pak Dokter ini ya? Ingat dong. Dokter mau sedikit bertanya. Kebetulan ini saya memberikan tugas untuk anak-anak ya, berkaitan juga dengan imunitas tubuh. Kalau untuk anak kelas 9 atau kelas 3 itu berkaitan dengan vaksin. Nah, itu tadi Dokter Andrian sudah menjelaskan. Nah, untuk kelas 8 ini saya memberikan tugas untuk menjaga imunitas tubuh. Itu bukan kebetulan saya mengambilnya yaitu dari tanaman herbal. Apakah banyak orang yang mengatakan tanaman herbal itu juga meningkatkan imunitas tubuh? Nah, ini kebetulan saya memberi tugas itu. Nah, bagaimana kalau tanaman herbal itu juga kita masukkan dalam upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh? Terima kasih ya dokter ya. Siap. Pak Agus, itu pertanyaan yang bagus sekali dan berat sekali. Jadi, pada dasarnya obat pun awalnya dibuat dari tanaman, ya. Jadi dari zat-zat yang ada di tanaman tuh dipilih nih yang paling baik, yang mana yang baik, yang buruk dipisahkan dan diracik menjadi obat. Gitu. Biasa juga obat dasarnya dari alami sebelum akhirnya di switch menjadi chemical. Nah, jadi udah pasti kalau tanaman herbal itu pasti ada khasiat, ada fungsi betul. Kenapa? Karena kandungannya pada dasarnya sama, Pak. Jadi mungkin pada saat kita kasar, yang banyak diangkat orang adalah jahe merah.
Ya, mungkin di jahe merah ini saya belum pernah pelajari secara terstruktur jahe merah ini isinya apa saja. Tapi jelas tanaman yang seperti jahe ini memiliki antioksidan yang bagus. Dia akan mengurangi oksidasi dalam tubuh sehingga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan di dalamnya pasti terkandung vitamin dan mineral lain. Tapi untuk dijelaskan secara spesifik apa, saya belum pernah pelajari secara mendetail. Gitu. Tapi itu pasti baik, Pak. Jelas ya, kayak kunyit, asam, jahe, jamu-jamuan itu yang herbal ya, jamuan yang benar-benar jamu, yang bukan chemical, itu baik. Makanya waktu itu Pak Jokowi sempat buat satu video tentang dia minum jamu pada pagi hari untuk menaikkan daya tahan tubuh. Itu betul, Pak. Itu, jadi silakan dilanjutkan, itu sudah sangat benar, karena juga mudah. Seperti saya sendiri bilang, saya lebih suka vitamin yang herbal, yang maksudnya dari natural, dari buah, dari sayur, bukan ketimbang saya minum yang tablet. Saya dokter yang jarang ngasih obat ke pasien saya dokter yang jarang minum tablet. Jadi gitu, jadi kita searah Pak, dan itu bagus sekali, hebat. Terima kasih Dokter Adrian. Silakan Ibu Tiur. Ya, terima kasih Bu Sri. Selamat siang Dokter Adrian. Saya mau bertanya Siang, nih. Bu. Ya, sebenarnya apakah memang diizinkan menggunakan masker pada saat berolahraga? Karena saya pernah membaca postingan bahwa kalau menggunakan masker malah mengurangi pernapasan. Jadi saya juga bingung antara face shield atau masker. Kira-kira gimana baiknya dokter? Karena kan saya pencinta olahraga yang sangat luar biasa. Asik. Kasih dokter. Wes, asik. Siap Bu. Bu, kalau jawab tentang olahraga, Ibu bisa tanya apapun ke saya karena saya penggila olahraga, dan kebetulan saya tuh saya direkrut sama Pocari Sweat Sport Science untuk jadi medical expertnya di bidang olahraga. Jadi saya kerja di 2 tempat. Jadi di tempat saya sendiri dan di Pocari Sweat. Di Pocari Sweat saya juga sebagai atlet larinya. Jadi saya pelaku dan saya sebagai medical expertnya. Ya. Dan kami sangat senang memberikan materi tentang ini. Gini, jadi masker untuk olahraga itu boleh nggak? Kalau tanya boleh apa nggak, jawabannya boleh. Tapi ada tapinya. Ya, olahraga yang mana yang boleh pakai masker? Olahraga kembali, yang intensitasnya ringan sedang. Kalau ibu untuk meningkatkan daya tahan tubuh saja bersama anak-anak senam, silakan pakai. Tapi kalau untuk high interval intensity training, yang ngos-ngosan, jangan pakai masker. Gitu. Kalau kita mengejar performance, tidak boleh pakai masker. Kenapa? Karena kita nggak biasa nih. Kalau atlet sudah biasa, mereka latihan pakai masker, mengurangi oksigen supaya performanya naik. Nah, untuk yang kita yang tidak terbiasa, jangan. Kalau mau olahraga yang berat, silahkan, tapi pilihlah tempat yang sendiri. Gitu. Kalau memang olahraganya agak keras tapi banyak orang, pakailah face shield. Itu lebih baik daripada pakai masker. Tapi rekomendasinya olahraganya yang tidak terlalu lelah, jadi bisa gunakan masker. Gitu, lari ringan, jogging, jalan pakai masker nggak apa-apa, tapi begitu mau lari cepat lepas masker, cari tempat yang tidak ada orang. Gitu, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Sudah cukup Bu Tiur. Satu lagi Bu, satu lagi. Saya penasaran. Boleh, silakan. Boleh ya? Saya bisa sampai besok kalau ngomongin olahraga, Bu. Enggak, ya makasih dokter. Karena kan sekarang juga banyak penggunaan face shield tuh. Sebenarnya penggunaan face shield dengan masker itu seperti apa? Ada orang yang menggunakan face shield, dia tidak menggunakan masker. Ada yang menggunakan masker, dia tidak menggunakan face shield. Ada yang menggunakan dua-duanya. Untuk kita dalam kondisi aktivitas outdoor itu, baiknya sarannya seperti apa? Terima kasih dokter. Oke, siap. Jadi nomor 1 adalah masker. Kenapa? Karena virus itu akan masuk melalui saluran pernapasan kita dan keluar juga di saluran pernapasan kita. Makanya tujuan masker adalah mencegah kita kena dan mencegah kita menulari orang. Masker. Ya. Face shield fungsinya apa? Untuk mencegah supaya virus itu tidak masuk ke mukosa kita melalui mata atau hidung. Ya. Jadi itu agak berbeda, tapi paling penting adalah masker. Kalau mau ketemu orang atau olahraga di luar, kalau paling baik sih pakai masker dan face shield. Paling baik. Ya, ingat face shield juga tujuannya supaya kita nggak lupa kita kucek mata kita. Nah, tapi kalau pakai face shield saja tanpa masker, kembali, partikel virus ini sangat kecil, dropletnya juga kecil banget. Jadi dia terbang, misalnya face shield kita nih, dia terbang, terus dia kena angin, turun ke bawah, dia naik lagi, masuk lagi hidung kita. Nah, itu karena dia ukurannya partikelnya mikro. Dia bisa terbangnya naik turun, nggak cuma terbang terus turun ke bawah, enggak. Nah, itu makanya face shield. Kalau face shield saja dia bisa naik lagi, walaupun kemungkinannya kecil, tapi itu bisa terjadi. Makanya tetap harus pakai masker. Oke, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih jawaban dokter.
ini sebenarnya waktunya sudah itu, tapi ada yang penting yang saya mewakili sebenarnya, mewakili semua siswa. Sejauh pengamatan saya ada beberapa siswa itu begadang, dokter. Begadang sampai malam, kemudian baru siangnya tidur. Nah, apakah cara itu sehat, dokter? Itu saja pertanyaan saya. Mewakili semua yang suka begadang. Semua siswa yang suka begadang, suka tidur malam. Terima kasih, dokter, jawabannya. Itu jawabannya saya rasa jelas dan semua sebenarnya sudah tahu. Tapi saya tekankan kembali, ya di situ jelas tidur harus cukup. Ya, begadang itu menurunkan daya tahan tubuh, merusak sistem imun kita, merusak organ tubuh kita. Kebanyakan begadang, otot kita bisa rusak, jantung kita bisa rusak, ginjal bisa rusak, bahkan otak kita pun bisa terganggu. Jadi, manusia diciptakan untuk tidur pada malam hari. Jadi jangan dibalik, jangan tidur siang, bangun malam. Udah jelas itu tidak baik. Ya, efeknya akan buruk ke tubuh, seluruh tubuh. Ya, jadi ini bukan pilihan. Boleh nggak dok saya tidur siang aja? Nggak ada pilihan. Ya, kita disiapkan tidur malam hari. Makanya matahari nggak ada kalau malam. Ya, jadi itu udah jelas Tuhan udah kasih sinyal. Jangan kita macam-macam. Ya. Baik, terima kasih dokter. Jawabnya jelas ya. Bagi kalian siswa-siswi SMP Tarakanita 2 khususnya yang suka begadang, ya, yang suka tidur malam diganti dengan tidur siang, nggak ada kamusnya itu. Nggak ada kamusnya dan nggak ada rumusnya bahwa itu tidak apa-apa. Sebelum kondisi fisik kalian buruk, sebelum fisik kalian kacau balau, itu lebih baik hentikan tidur sesuai waktu, malam tidur-tidur, siang sekolah-sekolah. Itu ya dokter kira-kira ya. Baik, sepertinya waktunya sudah lewat sebenarnya, tapi ya nggak apa-apalah ya, karena ini sangat penting dan sangat berguna bagi kita ke depan. Nah, sebelum kita mengakhiri, maka sambutan penutup dari Ibu Erna sebagai Wakil Kepala Kurikulum. Kami persilahkan Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Sri untuk waktunya. Selamat siang semuanya, Dr. Adrian, Bapak Ibu guru, suster, dan juga anak-anak hebat, serta orang tua yang mendampingi peserta didik di rumah. Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat ya, terlihat di virtual ini, nampak antusias untuk mendengarkan hal-hal baik yang Dr. Adrian sampaikan hari ini. Pada Dr. Adrian, terima kasih untuk hal yang di-sharingkan. Kalau tadi di awal Dr. Adrian menyampaikan bahwa kebanggaan tersendiri apabila Tarakanita mengundang dokter kembali untuk mendarmakan ilmunya, sama juga kami bangga memiliki alumni seperti Dr. Adrian yang selalu siap sedia mendarmakan apa yang dimiliki, men-sharingkan kepada adik-adik kelasnya di sekolah kami. Terima kasih Dr. Adrian. Ada beberapa hal saya juga belajar di sini untuk insight-insight tadi, penekanan walaupun Bu Sri beberapa sudah menyampaikan, tapi saya akan singkat menyampaikan untuk hal baik yang kita beroleh belajar di hari ini adalah terima kasih Dr. Adrian. Anak-anak dan kami semua ini sedang dalam proses menyelesaikan proyek karena pembelajaran kami berbasis project based learning. Di proyek yang keempat ini anak-anak bertema tentang bagaimana menjaga imunitas tubuh. Maka setiap kami tadi Pak Agus juga di sharing session ini pastinya tadi satu sampel ya, Bapak Ibu cukup antusias menyimak karena kami harus berproses mendampingi peserta didik untuk menyelesaikan proyek dengan tema hal tersebut. Kemudian juga hal lain yaitu ada kata hindari. Jadi kalau hindari dengan 3M, anak-anak di Tarakanita ini cukup cerdas dokter. Dan guru selalu juga mengingatkan dalam sesi-sesi di kelas virtualnya untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan dengan 3M-nya. Kemudian juga lawan virus dengan apa? Dengan perilaku kita hidup bersih dan sehat. Tidak mulai dari orang lain, tapi mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita. Begitu ya dokter ya.
catatan-catatan insight yang penting yang kita sama-sama menjadi gerakan bersama sehingga kita bisa. Terima kasih Dr. Adrian, sangat luar biasa pengalamannya. Tentu harapan bagi kami Tarakanita itu nanti ketemu lagi di sharing-sharing yang lain dengan tema yang lain. Terima kasih, saya rasa dokter welcome. Siap. Di WA, di telepon juga siap Bu Erna, dan itu saya rasakan sendiri karena saya juga di Tarakanita dari saya mengajar dan di Jakarta, itu nampak sekali karakter pembentukan Tarakanita ada di diri dokter. Terima kasih. Dari tadi sudah antusias, Dok. Bu Erna, aku udah siap. 3 menit saya mau masuk. Nah, itu anak-anak luar biasa. Mari tangkap kalau Bapak Ibu sekolah memfasilitasi mendidik kamu untuk disiplin. Mulai dari sekarang kan disiplin Zoom, ya kan? Itu nampak nanti di ending itu menjadi karakter yang kamu miliki dan itu pasti menjadi berkat buat lingkungan dan diri kamu sendiri tentu saja. Terima kasih dokter. Salam buat keluarga, istri dan 2 anak dokter yang hebat. Kemudian sukses dalam karir, menjadi berkat buat Indonesia tentu saja, karena saya lihat dari beberapa intip-intip dokter punya Instagram itu luar biasa dipakai Tuhan. Sukses untuk itu, doa kami selalu untuk Dr. Adrian. Dan apabila dalam sekolah memfasilitasi di kelas virtual ini ada beberapa kendala seperti kalau dibuat 2 jam ini juga menarik, pasti anak-anak akan timbul pertanyaan. Tapi karena kemarin konfirmasi ke dokter Adrian, Bu Sri untuk MC, Pak Lius untuk host, Bapak, Ibu, suster, orang tua mendampingi di rumah dan anak-anak hebat. Terima kasih untuk join bersama di kelas alumni mengajar SMP Tarakanita 2. Akhirnya kita bisa mulai dari diri kita. Terima kasih Bu Sri, waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Erna. Menyimpulkan, menutup sekaligus menyimpulkan. Nah, tentu saja saya pribadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan minta maaf sama dokter, minta maaf sama semuanya yang hadir, dan tentu saja hal ini sangat bermanfaat buat saya dan buat semuanya yang ada di sini. Nah, untuk itu silahkan kita sesi foto bersama dulu ya Bu Dian ya. Sesi foto bersama sama Bu Sri. Itu absen ya nanti ya, jangan lupa absen. Absen Zoom. Ya. Foto bersama, silakan yang merasa bahwa sesi ini sangat bermanfaat, jempolnya, reaksi jempolnya dimunculkan ya sambil difoto bersama. Ya, reaksi jempolnya. Sesi paling penting ini, Bu. Silakan. Iya. Ya, Pak Lius bantu saya Ayo, ya. jempolnya. Slide pertama, semua tetap senyum, jempolnya. Jempolnya Semua yang senyum, slide pertama. Jempolnya dilihat ya, jempol tangannya ya. Kayak Pak Eto tuh. jempolnya Mantap. ya. Ya, jempol tangannya. Nah, lanjut, slide Evan. kedua. Evan, jempol Iya. Slide tangannya. kedua, mohon hidupkan Slide dua. layar. Kamera Pak Agus dihidupkan. Ya, Pak Agus 2 jempol. Bertahan Iya. ya, ada 9 slide ini. Slide ketiga, Ya, jempolnya Ketiga, dimunculkan tetap terus senyum. ya. ya tetap Iya. senyum. Oke. Slide Aman. keempat, Mantap, sampai slide ke-9 buka Tahan kamera. ya. Bu. Hebat. Wow, ya. luar Buka kamera biasa. semua ya, Nak. Oke. Slide kelima, Budian masih tunggu buka kamera. Gaya apa lagi? Ya, ditahan ya yang di slide 1, 2, sampai 4. Ayo, 5, yuk. dibuka kameranya. 5, ayo, 5. Yo, yang dibuka. Tuh Pak Agus. Ayo. Ya. Ayo teman-teman, slide 5, ada Jansean, Fabian.
Kita di slide Kita 1 udah nggak senyum difoto ya. lagi, Kita tetap slide 1 senyum. ya. Yakin dia Senyum ya. Padahal yakin nggak difoto itu udah lewat. Ini Tampak bagian kita di-cut kok. spesial buat Dokter Adrian kok ini. Iya nih spesial. Slide ke-19, slide ke-19. Slide ke-7 tertutup semua. Wah, mana nih Ini anaknya slide siapa udah aja, Bu? Oh, ayo slide 7. Wajahmu mana? Nggak setia, nggak setia. Ini yang 7 jangan-jangan yang suka begadang ini. Iya kayaknya. Ya. Lagi bobo. Ya, kayaknya nih Bu Sri. Naik ke 8 dan 9 juga tertutup. Pak Agus mantap dong. Sudah Iya, pernah. tadi. Loh, ini Sampai kebanggaan pegel. loh, saya dikasih jempol sama guru-guru saya ini. Iya dong. Ya, luar biasa dokter. Luar biasa. Baik, Oke. sudah semua ya Budian ya. Sudah Jangan Bu Sri. lupa Bapak ya jempolnya. yang hadir. Baik, Oke. terima kasih banyak dokter. Sekali lagi minta maaf ada kekurangannya. Semoga berkat semakin melimpah buat dokter dan keluarga, semakin bahagia dan semakin cinta Indonesia ya dokter ya. Amin. Gitu. Saya kira cukup. Terima kasih banyak dan kita Terima akhiri dengan kasih. berdoa. Terima kasih Silakan Pak Dokter Rius Adrian. memimpin doa. Marilah kita Terima kasih, sikap Pak berdoa Gus. untuk menutup acara kita hari ini. Oke, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus, dan selamat siang Bunda Maria. Kami mengucap syukur atas belas kasih karunia-Mu karena di siang hari ini kami dapat menyelesaikan Zoom kami bersama Dokter Adrian. Ada berbagai ilmu yang baru yang akan kami terapkan di kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kami pencerahan, kekuatan, jalan ketika kami menghadapi kesulitan, sehingga apa yang diberikan oleh Dokter Adrian di siang hari ini dapat menjadi bekal kami. Kami juga berdoa untuk anak keluarga kami, teman sahabat kami yang tidak bisa bergabung hari ini, kiranya mereka juga dilindungi oleh rahmat kasih. Ya Tuhan, di akhir doa ini ya Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kami dapat selamat, dan kepada orang yang sedang terjangkit, kami berdoa untuk kesembuhannya sehingga dapat berkumpul bersama. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Doakanlah Paulus kami. Borromeus, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah Doakanlah kami. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan salam sehat. Salam sehat. 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 Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih dokter.